Bu Vita. Langsung ke ini ya, Bu Vita. Bu Vita ya. Oke, Bu Vita, Ya, udah siap Bu Vita? insya Allah. Oke, suaranya Iya. kurang gede. Masih juga. Kurang dekat. Nah, Apa kurang iya. dekat ya? Harus iya, ditekan lagi ya suaranya ya. iya betul. Perasaan udah maksimal. Nah, ya udah cukup kayaknya, udah maksimal nih. Oke, Bu Vita Sari, beliau ini owner Tenun ya, Ebon. Silahkan Bu bisa mempresentasikan atau memberikan pemaparannya terkait usaha Ibu selama ini. Iya. Silahkan. Terima kasih. Nunggu slide-nya kayak ya Pak Beni ya. Ya silakan ya udah ya. Oke. Mari kepotong. Saya udah potong ya. Sudah Bu, jelas Bu. Clear Bu, clear. Ya, Oke. Ini kayak layarnya. Oke. lanjut. Alhamdulillah. Tapi kok di saya kepotong ya? Apa emang monitorku ya? Oh enggak kok, di layar kelihatan bagus. Kalau gitu coba sebentar saya minta tolong anak dulu. Ini kenapa lama layarnya mau kepotong? Sebentar ya, saya Silakan, layar silakan. dulu. Maaf. Oke, kita tunggu sebentar ya pemirsa. Namanya teknologi ya. Tenun Ebon. Oke, Tenun Ebon ini ternyata dari Desa Marong Praya Timur NTB. Wow. Luar biasa ya. Iya, ini dari Bu Sofi dari daerah-daerah lain juga sudah mulai masuk ini, sudah mulai bergabung. Oh iya. Ada dari Oke. Surabaya, Ibu Dini. Selamat Waduh, datang, Bu. selamat datang para peserta ya yang dari luar Kota Bekasi. Alhamdulillah banyak yang berminat untuk gabung di acara webinar malam ini. Terima Ini kasih ada- atas antusiasnya. Silahkan bergabung. Oke. Palangkaraya, Wih, dari Palangkaraya Ibu juga ada. Sartika. Mantap deh. Ya, dari teman-teman yang lain juga yang dari UMKM dari daerah, silakan memperkenalkan diri, kemudian juga produknya. Siapa tahu dari teman-teman yang melihat di Iya. chat, ya Bu Sofi ya, melihat di chat itu kemudian bisa saling kontak-kontakan dan sebagainya Bu ya. Saling bertukar nomor ya. Yes, Nomor. benar. Ini ada Ibu Terus. Eli juga Bu dari Tangerang. Oke, luar biasa dari Ada Tangerang, Pak dari Elia, ini Palangkaraya, dari Surabaya juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini bahkan sudah ada yang bertanya nih. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bu Vitanya belum ya, Bu Vita ya? Udah. Oh, udah. Ini Oke. Oh ya. Ini ada layarnya. Bu Sofi dari Lombok juga sudah hadir Bu. Waduh, wah luar biasa nih. Hmm. Dari Lombok Iya. nih, ini keluarga besarnya Bu Vita Sari kali ini ya. Nah, ini Iya, ketemu di gitu. sini nih. Keluarga jauh. Ya, inilah namanya Oke, ngopi. silakan Ibu Ngopi Vita bareng ya Bu Sari. ya. Ya, silakan Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya Pak Beni dipercaya untuk ngisi ya. Sebenarnya saya mah masih pemula, belum apa-apa. Enggak Bingung juga mau apa-apa. ngomong Kita apa. masih belajar juga. Terus semangat. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau saya sedikit usaha saya, kami adalah saya berbentuk kelompok ya Bu. Awalnya itu Oh keluarga. iya. Jadi keluarga di desa di Marong. Kemudian kita kebetulan orang tua saya asli sana. Nah, di sana orang tua dibesarkan di lingkungan penenun. Dan kita melihat tujuannya emang kan pemberdayaan ya tetangga-tetangga, saudara-saudara gitu kan. Karena emang di desa di kampung halaman itu mereka bisa menenun tapi masih yang kayak biasa-biasa aja, luntur, terus juga kalau dipakai nanti pahanya jadi orange, misalnya pakai rok orange atau pakai rok ungu, pahanya jadi ungu gitu. Jadi masih kayak gitu kan. Nah, kemudian tujuan kita akhirnya kita mikir, kebetulan kan saya di Jakarta posisi, jadi kita ngelihat apakah bisa kita jual di Jakarta. Akhirnya di situ juga kita ngelihat di desa itu banyak perempuan-perempuan yang menjadi TKW, terus tetangga-tangga akhirnya anak-anaknya juga menjadi broken home gitu kan, karena ibu bapaknya kawin lagi atau ibunya juga jadi nggak pulang lagi gitu. Akhirnya bagaimana kita menginginkan perempuan-perempuan ini yang mempunyai skill menenun ini
jadikan menenun itu adalah jadi mata pencarian utama gitu loh. Jadi kita akan mencoba membeli terus gitu, maksudnya membeli memproduksi kemudian memutar jadi mata pencarian gitu kan. Nah, kemudian next slide-nya Pak bisa tolong. Ya, Mas Esa silakan yang share screen itu Mas Esa, Bu. Oh, Mas Esa, iya, Mas Esa bisa tolong Mas Esa. Silakan. Sebentar Pak, ini kok nggak bisa di ini. Berarti produksinya adanya di mana nih Bu? Produksi Diklik dulu layarnya. Di Lombok. Produksi tenunnya di Lombok, terus dikirim ke sini, kemudian saya jahit di sini dan dijual di Jakarta. Market saya di Jakarta. Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana, Bu? Saya di Bekasi. Iya, di mana? Bekasinya di mana? Di Kemang Pratama. Keranggan. Kemang Pratama. Kemang Pratama. Iya. Oh iya, deket ya di daerah Pekayon ya, Kemang Pratama. Kapan kita Bu? Sama-sama Bekasi. Nah, itu ada Ibu Suryani. Beliau ini juga seorang pengusaha di percetakan. Salam kenal Bu. Cukup terkenal juga ini. Udah, silakan Bu Vita. Ini Iya. Ini Produk-produk utama kita. Oh ya. Saya bikinnya kemeja pria pertama, kemeja pria, tapi kita juga jual kain, terus ada tenun ikat dan tenun songket. Kalau yang untuk fashionnya emang pakai tenun ikat karena kan lebih untuk bisa sehari-hari ya Bu. Kemudian kita juga produksi masker sekarang karena sesuai dengan kondisi sekarang ya. Kemudian juga home decoration berbentuk taplak meja, terus bantal kursi. Sekarang yang lagi kita kembangin adalah workshop tenun. Jadi kebetulan di tahun 2019 kemarin kita ada kerjasama dengan Dekranasda DKI. Mereka mengadakan pelatihan tenun dengan motif Betawi gitu. Jadi menggunakan alat tenun Lombok tapi menghasilkan tenun motif Betawi gitu. Jadi tujuannya adalah kemarin itu pelatihannya dilakukan untuk ibu-ibu di rumah susun di daerah Jatinegara Barat. Jadi sebenarnya itu akan bertahap gitu loh. Jadi kemarin itu pelatihan dalam 20 hari mereka harus menghasilkan produk gitu kan. Cuman karena COVID di 2020 akhirnya tercancel dan sampai sekarang belum lanjut lagi gitu. Sementara kita sebenarnya udah ada step-stepnya di mana juga nanti hasil produksinya akan kalau emang sesuai dengan standar kita akan kita serap Bu. Jadi kita pasarkan di outlet kami. Jadi udah. Tapi perizinan udah lengkap ya Bu ya. Perizinan saya berbentuk PT ya udah alhamdulillah. Oke. Tapi ada stokis ya. Ada stokis atau contoh-contoh yang bisa diperlihatkan nanti kalau seandainya ada buyer nih yang berminat. Tentunya harus ada kan? Iya, untuk yang mananya? Produk tenun Betawinya atau tenun yang tenun karya? Emang tenunnya apa aja sih yang dihasilkan? Sebenarnya tenun Lombok, cuman emang dalam perkembangannya kita mencoba berinovasi, apalagi dengan kemarin sempat melakukan pelatihan tenun Betawi, ternyata emang bisa gitu. Akhirnya ya sekarang jadi produk yang lagi kita kembangkan. Dan karena kebetulan saya juga di Bekasi, saya kemarin diskusi dengan tim keluarga yang menghandle di sana, bisa nggak kita bikin tenun dengan motif gedung sate gitu, jadi hanya kepalanya doang. Jadi untuk siapa tahu untuk market Jawa Barat gitu loh, karena kan saya domisili Bekasi kan. Saya di Pemkot kan kadang-kadang suka pengen mengajak pameran, tapi pengennya produk yang sesuai identitas Jawa Barat. Ikonnya gitu. Ya, ikon daerah ya. Iya, sementara saya belum ada karena selama ini masih ke Jakarta dan Lombok gitu, makanya kira perkembangannya insya Allah ke sana. Oke, selanjutnya untuk unique selling point-nya itu saya ada 3 yang maksudnya saya menyebut bahwa emang inilah membedakan kita dengan tenun yang lain itu adalah kita emang fleksibel di motif. Jadi alhamdulillah memang tim kami. Suaranya kurang kenceng ya Bu ya? Ya, emang harus dipegang ya. Harus dipegang ya Mas. Oke, jadi kalau untuk motif kita fleksibel. Jadi misalkan ada yang kayak mau perkawinan bisa mereka 3 bulan atau 4 bulan sebelum mereka menikah mereka bisa order gitu untuk motif yang mereka inginkan, warnanya mereka inginkan. Jadi nanti akan ada seragaman gitu kan. Kemudian juga
sekarang ini ada yang lagi berjalan di situ motif Betawi, seperti contohnya itu sarung bantal kursi yang ada di gambar. Kemudian kita juga tetap berusaha untuk eksklusif. Jadi karena emang targetnya kan premium. Oke. Untuk bahan bakunya sendiri bagaimana? Ada masalah atau memang sudah tersedia ada di Bekasi gini, Pak, Bu? Di Lombok kan posisinya. Semuanya bahan baku adanya di sana ya? Ada. Jadi, untuk benang kita supply dari Surabaya. Jadi kalau yang ada. ini, yang motif Jakarta, Monas, Iya, atau itu benangnya kita beli di Surabaya, kemudian produksinya di Lombok. Oke, berarti di sini hanya menerima pesanan ya, tapi produksi ada di NTB gitu ya, di Iya, karena Lombok timnya ya. di sana semua keluarga. Oke, oke. Di sini di sana kelompok bentuknya. Kita sebutnya kelompok pada saat mendaftarkan izin-izin, kita menyebutnya kelompok karena memang perempuan-perempuan ngumpul-ngumpul jadi kita berbentuk dan itu penenun semua, keluarga juga. Akhirnya ya udah kita sebutnya itu sih penamaannya. Oke. Di sana berarti semacam kayak kampung tenun gitu ya, daerah Kurang kampung lebih sih, tenun. kurang lebih ya. Nenek ibu saya dibesarkan di desa penenun gitu lah. Berarti di sana banyak ya Iya. homemade gitu ya, pengrajin gitu Pengrajinnya ya, Bu, banyak sekali ya. Setiap rumah kan ya, perempuannya punya gitu penenun. punya Kalau keahlian itu gadogan ya. itu setiap rumah itu punya. Luar biasa ya. Jadi Oke. untuk menggerakkannya sebenarnya ya tinggal kita kumpulkan, kita sebenarnya sih ada pelatihannya juga dulu. Perkembangan itu ada dilatih, jadi sampai menemukan yang emang orang-orang yang solid juga, terus juga bisa karena kan mempelajari motif baru tuh nggak gampang gitu kan, jadi kadang ada yang nggak mau gitu, saya maunya yang tradisional aja lah, nggak sulit gitu. Jadi Oke. itulah. Nah, Kalau Bu Vitasari sendiri binaan dari dinas ya? Binaan Ya. dari. Jadi mungkin nanti ada sedikit perjalanan saya di bawah ya, apa di slide sedikit Boleh, perjalanan. Saya silakan. sebenarnya nggak ada dinas-dinas. Jadi awalnya emang sendiri aja gitu, coba-coba. Jadi itu ya ada 3, kemudian emang saya menggunakan benang yang pengennya sih emang tenun ini lebih enak lah dipakai hari-hari gitu, karena kan sebelumnya agak kaku gitu, agak gatal. Nah insya Allah produk ini kita perbaiki semuanya dan premium gitu targetnya. Kemudian bisa di geser. Nah, untuk target market, kalau mau ngomongin target market sebelum COVID itu targetnya emang kita middle up ya. Jadi untuk fashion formal, baju-baju, jadi full gitu, semuanya tenunnya full, nggak ada yang kombinasi. Karena emang kita udah tes market, kalau pas di pameran barang yang kombinasi tuh nggak laku gitu. Akhirnya emang ya udah, berarti emang market kami sangat lebih tertarik dengan tenun yang full gitu kan. Dan, kemudian juga cara-caranya formal. Nah setelah COVID ini akhirnya kita berjuang untuk tetap berjualan dan tetap berproduksi. Kami beradaptasi lah, kita akhirnya memperluas range usia target market kita dari yang tadinya udah dewasa, sekarang mulai ke yang lebih ya milenial lah ya istilahnya. Remaja ya. Produk-produknya yang menyesuaikan dengan mereka gitu kan, kayak sekarang lagi produksi tenun tas-tas belanja, shopping bag gitu-gitu yang menggunakan tenun juga dikombinasikan. Jadi nggak terlalu banyak memakan tenun sehingga harganya sedikit bisa ditekan. Mudah-mudahan bisa terus bergulir, karena kan emang benar-benar kalau untuk acara kan nggak ada tuh sedikit banget berkurang orang yang pakai baju formal gitu kan. Akhirnya ya udah, untuk kita survive kita berusaha dengan memproduksi yang lebih kombinasi barang-barang lebih kecil-kecil gitu. Kemudian untuk penjualan, ya penjualan offline saya emang kita menargetkan di premium. Jadi saat ini outlet terbaru kita ada di Sogo Plaza Senayan ya. Jadi udah sampai ke sana juga ya. Ya, lumayan bagus ini. Alhamdulillah. Awal pertama sih kita di Sarinah, Pasaraya Blok M pertama. Iya. Jadi itu pertama kali saya mencoba menjual tenun di Jakarta tuh di situ. Jadi kayak ada pameran, saya ikut, kemudian di lapak-lapak di pinggir-pinggir gitulah gitu. Kemudian mungkin ada merchandiser dari Pasaraya melihat dan menawarkan apakah berminat untuk mengisi. Nah itulah, disitulah jalan kami pertama masuk ke retail di tahun 2016 kalau nggak salah, 16 atau 15 itu mulai masuk retail.
Nah, kemudian berkembang masuk ke Sarina. Jadi itu semua benar-benar kita ketemu merchandiser sendiri langsung. Jadi nggak bertemu dengan dinas atau siapapun yang membawa gitu. Jadi istilahnya emang secara tidak langsung lah ya, jalannya dibukanya seperti itu. Jadi mulai dari pameran itu terus kemudian ke Sarina. Di Sarina ada merchandiser Metro yang kemudian kontak bisa nggak masuk juga gitu. Akhirnya ya semuanya itu dari saling kontak-kontak dari. Jadi kalau udah masuk satu retail kayaknya emang akan nanti berlanjut gitu. Mereka tuh ingin ada juga barangnya gitu. Benar-benar. Di tempat mereka. Jadi alhamdulillah sekarang terakhir ya yang terbaru di Sogo sih. Sama untuk yang online-nya di Zalora baru bergabung kemarin sekitar bulan Juni inilah, awal Juni baru approve, sekitar 6 bulan prosesnya, lama sekali. Jadi Zalora itu sulit juga untuk mereka approach sendiri karena udah masuk di department store. Gitu sih. Itu sharing channel kami. Kemudian kalau ditanya mengenai strategi bagaimana brandnya memperkenalkan brand ini di dalam dan di luar negeri. Ada yang berisik. Bisa di. Bu Vita tolong ini dari suaranya Bu, dari Ibu Vita. Enggak, saya sendirian di sini. Oh, sebentar saya lihat siapa yang. Iya, ada yang bocor ya. Iya, kayak ada yang. Oke, lanjut Bu Vita. Oke, lanjut, silakan, Bu. Oke, dan kemudian untuk strategi memperkenalkan brand saya di dalam dan di luar negeri itu pertama memang saya kayaknya ini urutannya nggak pas ya saya bikin ya. Pertama saya berkomunitas karena tanpa komunitas itu saya nggak tahu juga mesti ngapain. Jadi setelah saya masuk ke out retail ternyata kan penjualan nggak terlalu bagus juga yang awal-awal kayak di Sarina, di Pasaraya. Nah kemudian akhirnya saya bergabung di komunitas gimana sih saya ngembangin barang saya ini gitu loh. Biar produksinya juga lancar, penjualannya lancar, akhirnya saya bergabung komunitas. Karena di situ juga bisa akses pasar, akses pameran kayak Inakraf, terus pameran Krianusa itu bisa didapat dengan gratis gitu ya dengan berkomunitas. Kemudian pameran itu biasanya di dalam dan luar negeri. Terus saya memperkenalkan dengan go online ya, seperti yang udah lagi digaungkan sekarang ya, UKM tuh harus go online untuk survive. Jadi saya mencoba website, Instagram, Facebook, dan kalau untuk handmade produk sendiri, marketplace-nya kan saya coba di Etsy. Walaupun kayaknya masih belum terlalu ke handle sih, karena emang saya masih fokus di offline ya, karena offline-nya juga udah banyak tuh yang menuntut diisi terus. Kemudian yang keempat itu adalah ikut kompetisi. Jadi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin saya juara 3 kategori kriya di festival kreatif lokal antara panitianya tuh Adira dan Kemenparekraf, di mana di situ akhirnya dapat media exposure ya dari Kemenparekraf dan produk Tenun Ibun bisa dipakai sama Pak Sandi. Di situ belanja sendiri beliau di Metro. Alhamdulillah. Jadi, ya, kemudian itu jadi bisa jadi ini. Endorse tapi benar-benar endorse sendiri. Ya. Endorse karena mungkin tim ininya ya di belakang Pak Sandi mungkin kayak sebagai juara kali harus disupport gitu. Akhirnya alhamdulillah saya juga kaget beliau beli dan dimasukin ke Instagram official di Kemenparekrafnya. Kalian nih tadi Bu. Dan diturunkan. Soalnya Bapak di ini ngomong saya. Sebentar Bu, sini saya lihat ada yang ini. Oke. Tolong dibantu Bu Vita. kalau ada ini. Sebentar ya. Suaranya rada kencengan nih. Kayaknya lebih kalah dengan suara yang bocor. Iya, next slide-nya. Kemudian kalau untuk strategi menghadapi pesaing dengan produk sejenis itu saya membuat dua strategi yang membedakan tetap yaitu adalah di quality, karena kan saya tetap emang targetnya premium, orang-orang premium kan pengennya sesuatu sangat berkualitas, jadi emang saya menjaga banget di mana saya kontrol banget penenunnya, penjahitnya, dan bahan baku dan pewarnanya jangan sampai ada yang luntur. Kemudian dengan inovasi sih untuk membedakan, terus kami tetap mencoba
aneka motif terus, jadi terus aja produksi aneka motif. Jadi juga selain itu juga inovasinya di produknya, dari yang sekarang saya lagi mencoba bikin home decoration, termasuk juga ini seperti contoh di atas lampu ya, kap lampu dari tenun, itu motifnya Monas sih. Apakah terlihat motif Monas? Iya. Mungkin sekedar saran. Motif Monas gitu ya. Itu mencoba untuk membedakan produk kami dengan yang lain. Motif Bekasinya nggak ada nih, motif Bekasinya. Iya, belum. Makanya saya lagi mencoba, Bu. Mencoba itu bukan Bekasi sih, tapi saya ngambil ke Itu Jawa apa? Baratnya. Ke Jawa Bambu Baratnya. ya. Kalau Kalau kota Bekasi Bekasi. itu bambu. Oh, bambu ya. Patriot. Bambu runcing itu ya. Atau ikan gabusnya. Itu kan ada batik-batik khas kota Bekasi juga, itu jadi salah satu ikon ya. Iya, belum dicoba sih, pelan-pelan soalnya ini aja berbulan-bulan Mudah-mudahan ya. nanti ada yang melirik ya ke dari depannya. kota Bekasi, berminat bisa pesan ya dengan Ibu Vita Sari. Iya. Kemudian Insya sekarang Allah. ini kami. Jadi sekarang setelah pandemi begini pendapatan menurun ya Bu ya, omsetnya Iya, ya. banget sampai berapa persen Bu? Tadinya 2. Paling penghasilan jadi sekitar 10-20%, Bu. Oh, Dari jauh ya Bu penurunannya ya. 80%, karena emang saya offline kan, Bu. Iya, Saya offline emang ya. sebagian besar di outlet offline. Jadi pada saat PPSBB, PPKM apapun itu udahlah langsung kena banget gitu penjualan, benar-benar. Nah, itu kaget juga gitu, karena kan benar-benar selama ini persiapannya tuh ke offline. Ternyata tahu-tahu PSBB mall ditutup. Sampai aduh, berarti iya. saya mesti gimana gitu kan, mesti online. Harus beralih ke online. Nah, online itu juga PR juga ternyata gitu. Butuh konsistensi, butuh belajar banget gitu yang kayak. Iya, nanti belajar sama Pak Beni. Iya. Sama Pak Enos. Dan saya sekarang gimana? Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ini masih terus nih. Sementara beliau kan ibu tidak ada, Ibu Lucy ya. Ya, Ibu selesaikan aja dulu Bu, baru nanti kita ini. Oke, ya udah dikit lagi sih. Sekarang jadi yang menarik nih ya, yang menarik dari produk Ibu tenunan ini apa sih yang membuat daya tariknya ya, yang akhirnya banyak diminati? Itu apanya? Ibu Sofi, maaf Bu Sofi, biar dulu beliau presentasi baru nanti kita tanya Bu. Ya. Silakan Bu. Nanti kita tanya Bu. Oh ya, lanjut berarti ya, sekarang saya karena domisili Bekasi, saya ikutnya binaan Pemkab Bekasi ya Bu. Mungkin bisa diturunin, kemudian terakhir ikut kegiatan proyek masker di 2021 awal. Mungkin bisa dilanjut. Kalau ngebahas mengenai strategi digital dan ekspor di negara-negara tujuan ekspornya, sebenarnya yang pasti kalau ngomongin digital pasti ke konten ya sekarang. Apapun itu dilakukan untuk konten, dan itu apapun itu biar viral gitu kan. Jadi memang saya juga masih proses untuk ke situ karena selama ini saya offline. Dan juga untuk mencoba bagaimana ekspor juga ikut-ikut training, ikut pelatihan di mana disuruh cobalah kalian tawarkan produk kalian dalam bentuk email ke ITPC Indonesia yang tersebar di seluruh dunia gitu. Jadi bisa aktif mengirimkan email. Jadi jangan diem aja gitu, kalau UKM harus bergerak untuk menjemput bola gitu, memperkenalkan dirinya ke ITPC gitu. Kemudian juga kalau untuk saya kemarin coba kurasi produk untuk masuk ke produk komunitas. Jadi kayak kemarin saya mencoba join kurasi untuk New Zealand ya Pak Beni ya. Ada produk untuk katalog UKM FAIPB untuk New Zealand. Kemudian juga saya pernah ikut ke Archipelago untuk Amazon, cuman sulit karena kebutuhan barang ya. Saya gak bisa terlalu komit untuk offline awalnya itu. Jadi untuk online maksudnya. Jadi saya masih fokus ke offline maksudnya. Oke, bisa dilanjut. Kalau hambatan dan dalam memasarkan produk saya secara ekspor terkait dengan produk saya ya, karena handmade itu kayaknya agak sulit gitu loh untuk masarkan yang gimana banget, karena kan nggak bisa mass produknya itu tidak bisa sebanyak gitu loh, dan orangnya juga handmade, waktunya berbulan-bulan.
Kemudian juga SDM saya juga tidak terlalu banyak, alat tenun bukan ATBM-nya juga nggak banyak. Jadi akhirnya kalau untuk ekspor memang mungkin akhirnya ke Etsy itu ya, yang masih retail satuan pieces itu mungkin udah saya coba sih. Kemudian selain itu saya juga ngelihat bahwa tenun di Indonesia kayaknya masih kalah nih dengan kayak kalau untuk dunia tuh orang taunya tenunnya tuh dari India dan Uzbek yang udah terkenal banget. Saya lihat di Etsy itu penjualannya per ribuan untuk produk tenun ikatnya. Sementara kalau untuk tingkat ASEAN, tenun songket kita tuh masih kalah dengan Laos. Jadi kebetulan saya pernah tinggal di Laos ya Bu, 5 tahun. Di situ saya bekerja sebagai ya ekspat lah ya, bisa dibilang. Nah, di situ industri tenun di Laos itu maju banget, dimana emang itu adalah baju hari-hari. So, semua orang di Laos perempuannya harus pakai tenun, termasuk foreigner yang bekerja. Jadi saat kita akan bertemu meeting dengan government di sana, kalau nggak pakai baju Laos, pakai tenun Laos, kita diusir, suruh pulang. Jadi saya wow gitu loh, disupport sekali gitu loh. Makanya saya pikir perlulah ini tenun, ada juga hari tenun gitu secara nasional. Jadi bukan hanya hari batik, dimana semua orang harus menggunakan tenun gitu. Jadi insya Allah industri akan bergerak gitu sih. Bisa dilanjut? Ya, bisa di next, Pak. Kemudian kalau untuk menjaga konsistensi produk, kalau kualitas, harga, dan ketepatan waktu, kalau untuk kualitas menjaga kontrol itu saya karena untuk baju-baju yang masuk ke retail premium itu saya periksain satu-satu sebelum, karena kan memang saya sekali dropping nggak terlalu banyak, paling 10-20 pieces. Itu saya cek satu-satu semuanya sampai benang-benangnya, jangan ada yang ngewer-ngewer gitu kan. Kalau untuk transaksi online biasanya saya videoin dulu. Jadi saya videokan semuanya, saya kirim ke customernya, karena kan biasa pakai HP. Saya kasih unjuk baru saya kirim, itu untuk menjaga bahwa mereka bisa ngelihat gitu barangnya emang seperti yang dia pesan di internet gitu kan. Kemudian kalau untuk konsistensi harga jual emang udah selama ini alhamdulillah sih suppliernya harganya sih tetap stabil gitu, jadi harga masih bisa. Saya juga membina hubungan baik dengan dia udah selama sejak. Suaranya rada kecil ya. Sekarang masih nggak kedengeran? Harus stabil gitu ya. Kadang-kadang goyang-goyang kecil gitu ya. Gitu, iya. Nah. Kemudian kalau untuk menjaga kuantitas, lebih saya menjaga mood. Jadi mood pekerjanya, mood penenunnya itu benar-benar harus jaga. Karena kan mereka perempuan ya Bu. Perempuan itu kan kadang-kadang moody gitu. Jadi benar-benar di alem-alemin gitu. Kadang-kadang kalau udah semangat terus ya. Iya, nggak semangatin ya. Masalah dikit di anaknya atau apa itu nggak produksi gitu, yang lama ya itu makanya kita benar-benar kita jaga aja. Kalau misalkan ada kira ya. Kerasinnya pakai apa? Halo. Iya. Ya, lanjut Bu. Oke, gitu. Pokoknya untuk menjaga kuantitas, jadi tetap produksi bisa terkejar. Saya seperti itu sih. Jadi saya berusahakan kalau itu ada juga saya kasih insentif. Jadi kalau misalkan kalian selesai cepat, saya bisa paling enggak, ya mungkin belum terlalu besar, tapi membelikan sembako atau enggak saya kasih pulsa gitu. Untuk anak, kadang-kadang orang kan kasih anaknya diperhatiin kan juga ikut senang gitu. Gitu yang strategi human resource yang saya coba di kelompok kami. Kemudian usaha untuk membuka jaringan dan memasarkan produk itu pernah sih di tahun 2017 saya bergabung dengan Little Bandung di tahun 2017 itu di Selangor. Di sana Pemkot Kota Bandung membuat store untuk UKM di Malaysia. Jadi saya coba. Jadi kemudian kita pertama ikut komunitas, ada yang menawarkan, kemudian saya ikut kurasinya. Dan akhirnya kita pameran di sana pada saat itu dan sekalian menjadi tenan di Little Bandung. Jadi itu adalah ekspor pertama, walaupun nggak terlalu banyak juga sih, cuman karena emang bersaing sih. Saya ngerasa kalau masih ASEAN ini kayak bersaing, mereka ngelihatnya saya juga punya gitu, apa bedanya dengan negaramu gitu. Oh iya. Ya dengan negara saya maksudnya, kayak kurang terlalu inilah kalau barang tenun gitu kalau untuk di negara ASEAN ini kalau menurut saya ya. Atau juga mungkin berdasarkan nanti yang Bapak yang udah pengalaman ekspor. Kemudian juga saya mencoba dengan DRKB, kemudian juga ikut di Trade Expo tahun 2020. Bisa dilanjut. Lumayan banyak ya pengalamannya Bu Vita ya. Ke expo-nya. Enggak juga sih. Kemudian untuk
saran tenun Ebun, dan kalau menurut saya secara brand dan produk wasta Indonesia untuk bisa ekspansi, kalau saya ngelihatnya setiap kurasi tuh untuk target ekspor ya, saya tuh bingung gitu loh. Sebenarnya saya mau nawarin apa sih untuk ekspor? Karena kan memang nggak tahu gitu selera di sana tuh apa gitu. Jadi saya kalau pengennya tuh ada pada saat itu ada forum di mana ada business matching, langsung gitu loh datangin, ini dia ini eksportir barangnya premium, silakan kalau kamu mau diskusi barangnya apa itu, kalau mungkin dari IPB bisa gitu dengan channel-channelnya gitu, mungkin lebih enak gitu, tergambar barangnya. Soalnya kalau ikut kurasi barang yang saya punya emang market di sini gitu loh. Saya juga makanya pada saat kurasi saya suka bingung apa yang mau saya tawarkan untuk di sana gitu sih. Harus nambah cari-cari ini dong channel ya Bu ya. Cari-cari informasi harusnya ya. Kelas guys. Kelas apa? Kemudian kalau ada channel dengan kerjasama dengan KBR itu lebih baik sih, pengennya juga. Iya. Ya, jadi kayak acara kenegaraan souvenirnya mungkin suatu saat bisa dari Ibun gitu. Gitu. Udah sih, kayak sudah selesai presentasi saya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Bu. Iya. Oke, mungkin ada yang bisa dihubungi, nanti nomor HP-nya bisa dimunculkan ya. Oh iya. Terus materi selanjutnya karena Bu Luciana tidak bisa hadir, ya akhirnya kita langsung ke narasumber ketiga. Ya, narasumber ketiganya Bapak Muhammad Iqbal Jamil, atas perdagangan Vietnam. Silakan Pak Iqbal.